Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Margareta dari kelas C dengan NIM 2303055010033. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar timbulnya penyakit, yaitu konsep jaring-jaring sebab akibat. Nah, sebelum mempelajari lebih jauh, kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa penyakit tidak muncul secara acak, melainkan sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor. Penyakit juga tidak bergantung pada satu sebab saja, melainkan merupakan serangkaian proses sebab dan akibat. Penyakit ini jarang sekali disebabkan hanya oleh satu faktor saja, melainkan muncul dari interaksi berbagai faktor seperti misalnya faktor genetik, faktor lingkungan, faktor gaya hidup, dan faktor-faktor lain. Nah, faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain sehingga menciptakan kemungkinan penyakit berkembang. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan jaring-jaring sebab akibat itu. Nah, definisi dari jaring-jaring sebab akibat itu merupakan diagram atau model yang menggambarkan dan memperlihatkan hubungan yang kompleks antara berbagai faktor penyebab suatu penyakit dan bagaimana faktor tersebut berinteraksi untuk memperburuk kondisi kesehatan. Nah, selanjutnya ada sejarah dari jaring-jaring sebab akibat. Teori jaring-jaring sebab akibat ini pertama kali ditemukan oleh McMahon dan Puig pada tahun 1970. Teori ini juga sering disebut sebagai konsep multifaktorial, yang artinya merupakan berbagai peristiwa atau merupakan berbagai faktor yang menjadi satu yang menyebabkan penyakit tersebut muncul. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja faktor penyebab dari penyakit. Yang pertama ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini meliputi kualitas air, kualitas udara, kebersihan, atau paparan terhadap bahan kimia atau polusi udara. Nah, di lingkungan yang tercemar dapat meningkatkan resiko terhadap penyakit seperti penyakit asma, kanker, dan penyakit lainnya. Jika kita misalnya tinggal di lingkungan yang tidak bersih, maka kita itu meningkatkan resiko kita terkena penyakit seperti penyakit diare dan penyakit-penyakit lain. Nah, yang kedua ada faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup ini mencakup kebiasaan sehari-hari, seperti misalnya pola makan, aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Nah, gaya hidup ini ada dua, yaitu gaya hidup yang sehat dan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, contoh gaya hidup yang tidak sehat seperti misalnya kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan yang merokok yang dapat menyebabkan atau memicu terjadinya penyakit kronis seperti misalnya diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya. Nah, faktor gaya hidup dan faktor lingkungan ini saling berhubungan satu dengan yang lain karena dapat kita lihat di misalnya lingkungan yang mayoritas penduduknya kurang mampu, tentu gaya hidupnya itu seperti misalnya pola makannya tentu tidak baik karena tidak bisa mencukupi kebutuhan bahan makanan yang baik untuk pola makan yang seimbang. Nah, selanjutnya ada faktor genetik dan faktor sosial ekonomi. Faktor genetik ini merupakan penyebab penyakit yang terkait dengan mutasi atau penyakit yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, faktor ini dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap penyakit tertentu, baik itu muncul sejak dia lahir atau muncul
dan berkembang seiring berjalannya waktu. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik seperti eh, penyakit bawaan dan penyakit metabolik yang umum kita kenal seperti yaitu diabetes. Yang keempat yaitu faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi ini merupakan penyebab penyakit yang mencakup kondisi kehidupan, seperti misalnya pendapatan orang tua, pendidikan, pekerjaan orang tua, dan akses terhadap layanan kesehatan. Nah, di sini saya mengambil dua contoh kasus, yaitu yang pertama penyakit jantung yang disebabkan gaya hidup yang tidak baik dan memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Seseorang yang didiagnosis penyakit jantung koroner dan memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung dan memiliki gaya hidup yang tidak baik, contohnya merokok atau memiliki pola makan yang tidak baik, dan juga kurang berolahraga, itu dapat memperburuk kondisi kesehatannya. Namun, walaupun faktor genetik merupakan pengaruh yang besar, membawa pengaruh yang besar terhadap penyakit jantung, tetapi jika gaya hidup diubah dengan lebih baik, misalnya berhenti merokok atau mengubah pola makan yang sehat dan berolahraga, itu semua dapat mengurangi resiko penyakit jantung yang lebih lanjut. Walaupun dia tidak menghilangkan penyakitnya atau menyembuhkan penyakitnya, tetapi dia dapat mengurangi resiko penyakit yang lebih lanjut. Selanjutnya, penyakit diabetes tipe 2 akibat kurangnya aktivitas fisik dan riwayat keluarga penderita diabetes. Contohnya, seorang yang terkena penyakit diabetes dan memiliki riwayat keluarga dengan penyakit diabetes. Nah, selain faktor ini, faktor gaya hidup ternyata juga berperan sangat penting dalam munculnya penyakit ini. Contohnya, pada pegawai kantoran yang kurang berolahraga karena aktivitasnya di kantor dan aktivitas fisiknya yang kurang aktif atau kurang bergerak, dan sering mengonsumsi makanan cepat saji atau fast food yang tinggi gula dan lemak dan lain sebagainya, sehingga faktor ini dapat meningkatkan berat badan yang menjadi faktor utama diabetes. Nah, selanjutnya di sini ada jaring-jaring sebab akibat dari penyakit gizi kurang. Yang pertama yaitu kemiskinan yang berhubungan dengan pendidikan dan dapat menyebabkan pengetahuan rendah sehingga konsumsi makanan yang tidak memadai. Karena orang yang dalam kemiskinan seringkali anak-anaknya itu putus sekolah karena mungkin karena harus membantu perekonomian keluarganya ataukah karena kekurangan biaya untuk bersekolah sehingga mereka memutuskan untuk berhenti bersekolah. Nah, jika anak-anak itu berhenti bersekolah, apakah mungkin dia SD lalu berhenti bersekolah, itu dapat menyebabkan pengetahuan yang rendah. Apakah pengetahuan terhadap makanan bergizi atau pengetahuan terhadap pengetahuan yang lain. Nah, pengetahuan yang rendah ini juga dapat menyebabkan konsumsi makanan yang tidak memadai atau dapat menyebabkan konsumsi makanan yang tidak baik. Dan selanjutnya ada produksi bahan makanan yang rendah. Orang yang dalam garis kemiskinan seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap makanan yang bergizi. Dan orang yang dalam garis kemiskinan cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan karena keterbatasan kesempatan kerja yang layak dan upah yang rendah, sehingga di sini ada daya beli yang rendah. Nah, produksi makanan dan daya beli yang rendah ini juga berpengaruh terhadap konsumsi makanan yang tidak memadai. Selanjutnya ada fasilitas kesehatan yang terganggu atau kurang.
Kemiskinan ini berhubungan dengan fasilitas kesehatan yang tidak memadai, di mana orang yang dalam kemiskinan seringkali tidak memiliki biaya untuk perawatan medis, obat, dan lain sebagainya. Atau mungkin karena orang-orang ini tinggal di daerah pelosok yang jauh dari fasilitas kesehatan, apakah puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya, sehingga dapat menyebabkan kesehatan yang kurang baik dan dapat menyebabkan eh, daya tahan tubuh yang tidak baik, serta penyerapan zat gizi yang kurang baik, sehingga semuanya ini, baik itu pendidikan, produksi makanan yang rendah, pengetahuan yang rendah, konsumsi makanan yang tidak memadai, daya beli rendah, fasilitas kesehatan yang kurang, dan kesehatan yang kurang dapat menyebabkan penyakit gizi kurang. Selanjutnya yaitu akibat atau dampak penyakit terhadap tubuh. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan dampak terhadap tubuh, yaitu yang pertama dampak fisik seperti dapat menyebabkan kelelahan, demam atau gangguan fungsi organ. Yang kedua, dampak psikologis. Penyakit ini dapat menyebabkan penyakit yang serius dapat menyebabkan kecemasan dan stres yang berlebih. Dan pada beberapa orang juga dapat mengalami depresi karena merasa mengalami kehilangan kualitas hidup mereka. Selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini merupakan biaya pengobatan atau pengeluaran untuk perawatan medis yang sangat tinggi, terutama untuk penyakit kronis yang seringkali membutuhkan pengobatan jangka panjang dan rawat inap yang cukup lama. Nah, selanjutnya, kesimpulan. Jaring-jaring sebab akibat membantu memahami interaksi antara berbagai faktor yang dapat menyebabkan dan memperburuk penyakit, dan memahami faktor penyebab penyakit dan dampaknya terhadap kesehatan. Nah, pemahaman yang baik tentang faktor resiko dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanganan intervensi penyakit dengan baik. Cukup sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Ayu ting ting makan kepiting, thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.